Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol lagi. Dan kali ini teman ngobrol saya adalah Mas Firdaus. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Yusron. Mana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mengawali bincang-bincang kita mungkin perkenalan diri dulu Mas. Oh iya. Asalnya dari mana? Tuh, SMA-nya dulu apa? Terus sekarang mahasiswa semester berapa? Apakah sudah menikah? Oh, iya. Silakan Mas. Oke. Ya, saya Firdaus Nusur, biasa dipanggil Nusur. Asalnya dari Sampang, Madura ya. Hobinya merenung. Gitu. Jadi banyak yang salah mengartikan, dikiranya bengong. Jadi berbeda ya antara merenung dan bengong, karena merenung itu pikiran kita lebih terarah. Jadi memikirkan satu hal dengan serius seperti itu. Nah, itu hobi saya merenung itu. Dulu juga main sepak bola, sekarang merenung itu saja. Kemudian belum menikah ya. Masih jomblo. Kemudian sekarang semester 2 di program Pasca Sarjana Fisika ITS. Dulu S1-nya juga di Fisika ITS. Seperti itu. Kemudian mungkin perlu disampaikan juga terkait ketertarikan ya, bukan ketertarikan terhadap lawan jenis ini. Maksudnya ketertarikan terhadap suatu hal. Saya biasanya tertarik pada kajian-kajian interaksi agama dan sains seperti itu. Kemudian mencintai matematika sejak SMA, tapi jodohnya fisika seperti itu. Itu untuk awal begitu saja dulu. Jadi tadi Mas sekarang mahasiswa S2 di Fisika ITS Ya. semester 2. Iya. S1-nya dulu Fisika ITS juga. Ya. Pas berarti ya. Gini Mas, mungkin bisa diceritakan kuliah di ITS itu Fisika ITS itu gimana sih? Oh iya. Selama S1 apakah sulit? Apakah laporannya tebal-tebal begitu atau gimana Mas? Silakan Mas. Ya. Jadi begini ya, untuk mengawali ini saya kira saya perlu menceritakan bahwa pilihan pertama saya bukan fisika seperti itu. Jadi fisika itu pilihan kedua. Pilihan pertama saya matematika seperti itu. Jadi saat saya melihat pengumuman itu, saat itu kan yang muncul duluan itu institutnya ya. Jadi bahagia itu, Institut Teknologi 10 November sesuai keinginan. Akan tapi yang muncul fisika, sempat shock itu meskipun diterima gitu. Jadi meskipun diterima sempat shock saat itu. Tapi dari keluarga, dari guru disuruh jalani. Akhirnya 1 tahun kemudian kalau memang mau coba lagi seperti itu Mas, SBM seperti itu ya. Nah, akhirnya saya saat maba itu Mas, kalau mau cerita aneh-aneh itu banyak Mas. Jadi untuk yang S1 dulu ya. Jadi saya pertemuan pertama itu kalkulus Mas, di UPMP itu. Jadi gedung kuliah bersama itu. Pada pertemuan pertama kuliah kalkulus itu telat 1 jam lebih seperti itu. 1 jam lebih, benar itu. Jadi saat itu saya tidak tahu kalau tempatnya itu di UPMB. Saya langsung ke jurusan fisika saat itu. Saya cari. Salah alamat. Oh iya, salah alamat itu. Saya lihat di mading itu, apa namanya, mata kuliah jurusan, ya jelas gak ada kan. Kemudian ada senior, disuruhlah saya, oh itu ada di apa namanya, website ini. Saya akhirnya balik dulu ke kos, karena dulu saya pakai modem itu, nggak pakai smartphone seperti sekarang gitu. Jadi saya balik dulu ke kos, searching dulu, oh ternyata di lantai 4 bla bla bla. Akhirnya saya kembali lagi, itu akhirnya itu makanya 1 jam lebih itu karena di situ masih muter-muter di jurusan, balik lagi ke kos baru. Nah, bercerita tentang fisikanya sendiri itu saya shock juga Mas sebenarnya. Karena di fisika itu banyak praktikum untuk S1. Khusus S2 kan sekarang ini tidak ada, tapi untuk S1 banyak praktikum. Ngerjakan untuk lab press sebelumnya itu, untuk lab press itu kan untuk praktikum sebelumnya. Nah, untuk besoknya itu saya harus mengerjakan jurnal kan juga kan. Nah, saya gini, lab press aja dulu ini. Akhirnya ngerjakan sebentar, tertidur Mas. Ini kebiasaan buruk saya dulu waktu S1 itu suka ketiduran gitu. Jadi saat saya
terbangun subuh-subuh itu saya pernah berteriak di kamar kos karena merasa kecewa dengan diri sendiri seperti itu. Kenapa kok tertidur gitu loh. Akhirnya ya dikebut mas, lapresnya selesai. Sampailah saya di UPMB itu, di laboratorium fisika dasar itu, ditanya sama asisten laboratorium yang di hari itu, maksudnya praktikum saya di hari itu. Mana yang namanya Firdaus Nusur ini? Saya pak, jurnalnya mana mas? Bu saya belum sempat buat pak gitu saya, karena lapresnya yang selesai. Oh, ada laporan, ada juga jurnal. Ada jurnal untuk praktikum selanjutnya. Akhirnya dipanggil lah asisten lab praktikum saya yang sebelumnya itu, yang lapresnya saya kerjakan itu, dipanggil lah. Gimana ini asistenmu ngerjakan lapresmu tapi gak ngerjakan jurnalku gitu. Akhirnya saya kan maba mas, takut saat itu karena masa pengkaderan juga. Nah akhirnya singkat cerita saya disuruh keluar gitu. Keluar, tapi saya mengiranya itu hanya gertakan, jadi saya tidak keluar, diam aja, mungkin ini hanya gertakan. Ternyata tetap disuruh keluar. Akhirnya saya keluar. Singkat ceritanya 1 minggu kemudian, saya kan sudah belajar dari pengalaman ini mas. Akhirnya daripada saya tidak ikut praktikum lagi, maka saya kerjakan dulu jurnalnya itu mas. Jurnal untuk praktikum selanjutnya saya kerjakan. Lapresnya agak selesai mas. Itulah. Itu sok beberapa apa ya namanya, kekagetan peralihan dari SMA ke perkuliahan seperti itu. Jadi secara umum gimana mas? Apakah kuliah di fisika ITS itu sulit sekali begitu? Apakah dengan laporan seperti itu gimana mas? Oh iya. Atau tidak juga? Mau tidak mau ya, diakui atau tidak, pada dasarnya fisika itu sulit mas. Jadi kuliah di fisika sulit gitu. Cuman masalah praktikum tadi itu oleh banyak mahasiswa itu malah dijadikan apa namanya senjata gitu. Karena kan persentase maksudnya ya, ada nilai praktikum, ada kontribusi nilai dari praktikum tadi 25%. Jadi teman-teman yang kurang bisa mengerjakan di kelas saat UIS misalkan, saat ujian tulis itu dimaksimalkan di praktikumnya. Tapi justru saya terbalik gitu mas. Saya kan kurang suka praktikum seperti itu. Akhirnya saya yang di kelas itu yang saya maksimalkan. Ini mas, dengar-dengar kuliah di fisika ITS itu dapat nilai baik itu sulit gitu. Nilai D, nilai A itu sulit, banyak yang mengulang. Atau jangan sampai pas A semua begitu. Gimana mas? Oh begitu ya. Banyak yang mengulang begitu, atau memang seperti itu atau gimana? Oke, jadi kalau dulu ya, kami waktu maba itu, saya waktu maba diceritai sama kakak tingkat, entah ini valid atau enggak, saya kira benar adanya gitu. Jadi fisika itu di ITS sendiri ya, termasuk jurusan yang paling sulit mendapatkan IPK tinggi. Itu paling sulit nomor 4. Nomor 4 atau nomor 3 gitu. Setelah mesin sama apa gitu. Jadi memang sulit mas. Cuman berbicara tentang nilai tadi ya, saya juga pernah C sebenarnya. Justru di bidang yang saya minati, karena saat itu tidak serius masih kan gitu. Seperti itu. Jadi tapi yang terpenting begini mas, pesan-pesan untuk mahasiswa juga sebenarnya. Meskipun fisika susah ya, bagi teman-teman mahasiswa yang mencintai fisika, sebenarnya itu terasa enjoy gitu mas. Karena kan meskipun gampang tapi tidak dinikmati itu sama saja gitu. Maksudnya gitu. Jadi kerjakanlah sesuatu yang kamu cintai gitu. Maksud saya cintailah fisika itu bagi mahasiswa fisika ya. Yang mungkin penjajakan, saya dulu 1 tahun pertama itu penjajakan juga, baru di semester 3 itu jatuh cinta. Akhirnya kan mau SBM lagi apa enggak jadi karena sudah jatuh cinta ke fisika tadi. Seperti itu. Begitu ya mas. Iya. Mungkin bisa atau gini mas, dulu waktu fisika itu kan masih umum, ada pembagian, ada fisika material, ada fisika teori, ada fisika instrumen. Nah betul. Pembagiannya itu gimana, di semester berapa begitu, dan mas sendiri dulu mengambil bidang apa gitu. Silakan mas. Iya. Jadi di fisika sendiri itu
waktu saya masuk ada 5 bidang minat, Mas. 2014 dulu. Ada bidang minat fisika teori, fisika instrumentasi, fisika optik, geofisika atau fisika bumi, kemudian fisika material. Nah, ketambahan lagi sekarang itu jurusan yang paling mudah fisika medis, seperti itu. Nah, kalau masalah peminatan itu sendiri rata-rata mengambil di tahun kedua, Mas, teman-teman itu. Baru mulai penjurusan. Jadi semester 1, semester 2, tahun pertama itu masih ada apa namanya ya? Dijadwal gitu. Apa namanya, diatur oleh kurikulum gitu. Harus ngambil ini. Iya. Cuman pengecualian di semester 2 dulu itu untuk yang mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5, IP semester satunya itu diizinkan ngambil matkul minat saat itu. Nah, saat itu semester 2 itu saya ngambil pengantar instrumentasi. Nah, tapi untuk bidang minat saya sendiri itu fisika teori. Dan itu baru saya ketahui sebetulnya ketika berinteraksi dengan kakak tingkat itu, Mas. Dijelaskan bahwa ini. Karena saya cinta matematika tadi itu, dari cerita teman-teman dari kakak tingkat tadi, oh berarti saya paling cocok di fisika teori tadi, seperti itu. Oh, jadi fisika teori ya? Iya. Kalau mungkin bisa dikasih kisi-kisi begitu. Iya. Waktu apa namanya, TA atau skripsi? TA di TA sini. ya, TA. Tugas akhirnya itu Iya. topiknya tentang apa dan pembimbingnya dulu siapa, Mas? Oh iya. Untuk TA dulu ya. Jadi begini, kisi-kisinya ya. Itu tentang teori kemanunggalan agung, Mas. Atau yang mungkin beberapa orang lebih populernya itu mendengarnya Grand Unified Theory. Jadi itu teori penyatuan gaya-gaya fundamental yang ada 4 itu. Gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, dan gaya nuklir kuat. Nah, itu dikerjakan selama 1 tahun, Mas. Ya, 1 tahun itu. Jadi saya berencana selesai 7 semester, itu akhirnya selesai 8 semester. Nah, itu untuk pembimbing saya Bapak Agus Purwanto. Oh, Pak Agus Purwanto? Iya. Kalau tidak salah beliau itu menulis banyak buku-buku fisika kan? Iya, betul. Mungkin bisa dikasih kisi-kisi juga. Oh iya. Buku-buku apa yang beliau Telah tulis, beliau gitu ya? seperti itu ya. Kalau tidak salah kan buku-buku yang dipakai juga di perkuliahan. Kalau tidak salah, iya, kan? iya. Silakan. Ya, untuk buku-buku beliau itu serial fisika teori, Mas. Serial fisika teori sama yang umum itu ada 3. Ya. Untuk yang fisika teori itu ada pengantar kuantum, ya. kemudian diperbarui menjadi kuantum. Fisika kuantum. Fisika kuantum itu. Fisika kuantum itu yang sampul warna merah itu ya? Itu edisi kedua itu. Edisi kedua. Edisi pertamanya yang warna coklat, coklat nila gitu. Fisika kuantum. Fisika kuantum, kemudian fisika statistik. Kemudian fisika pengantar kosmologi. Ya. Kemudian teori relativitas khusus. Itu saya kira, Mas. Ya itu. Kalau itu kan fisika kan, ada juga buku-buku yang lain. Iya. Misalkan apa itu? Kalau buku-buku yang lain itu, itulah kelebihan beliau menurut saya, Mas. Jadi di samping buku-buku formal fisika di situ, beliau itu punya buku ayat-ayat semesta. Oh, buku ayat-ayat semesta itu bagus yang tulis. Iya. Oh gitu. Iya. Kemudian buku nalar ayat-ayat buku sangat semesta. Terkenal sekali buku itu kan? Betul. Bahkan sampai sekarang masih di apa namanya ya, didiskusikan. Gitu. Masih hidup terus. Gitu. Jadi kemudian setelah ayat-ayat semesta itu ada nalar ayat-ayat semesta. Kemudian itu kan isinya tentang sains kan dan agama begitu di apa namanya ya, pertemuan keduanya. Lebih tepatnya integrasi gitu ya. Integrasi. Oh, iya. Jadi yang ketiga metode Hikari. Jadi metode Hikari itu tentang belajar bahasa Arab. Bukan metode Hikari. Metode Hikari ya. Jadi metode cepat lah menurut beliau seperti itu. Jadi untuk yang ayat-ayat semesta tadi itu, Mas, itu beliau mengumpulkan 800 ayat alam dalam buku khusus seperti itu. Jadi saya menangkapnya misinya seperti itu karena agar kemudian khususnya orang-orang Islam ya, kalau mau mencari ayat-ayat kauniyah itu tidak apa namanya ya, boleh saja mencari, maksudnya kan tidak langsung ketemu gitu, Mas. Akhirnya beliau jadikan dalam satu buku khusus untuk menghimpun 800 ayat-ayat kauniyah itu. 800
ayat-ayat alam. Alam. Nah, untuk yang nalar ayat-ayat semesta ini, nah itu sebenarnya lanjutan dari ayat-ayat semesta. Jadi beliau mengajak mengkonstruksikan sains itu berbasis ayat-ayat kauniyah tadi, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Oh. Kalau tidak salah beliau punya channel YouTube juga begitu. Oh iya, iya. Apa nama channelnya terus isinya itu apa begitu? Oh, Apakah iya. ada fisikanya, apakah gimana gitu? Ya. Oh iya. Nama Atau jangan channelnya. sampai ayat semesta tadi. Iya, iya. Nama channelnya itu Mas, Hmm. AAS 800. Ayat 800. Tanpa Itu spasi. tambah spasi. Nah, Itu AS itu ayat-ayat semesta. ayat-ayat tadi. semesta 800, jumlah Nah, yang 800 tadi. Iya, Oh iya. jumlah yang 800 tadi. Terkait isinya, untuk sekarang sudah ada 4 folder. 4 folder. Jadi terkait nalar ayat-ayat semesta, mengkaji 800 ayat kauniyah tadi, itu yang kedua turun gunung, beliau nyebutnya. Jadi turun gunung itu yang pergi ke daerah-daerah gitu, turun Mas. gunung. Nah, kemudian yang ketiga itu baru ini, yang dua ini. Jadi sudah memulai terkait video-video singkat tentang fisika kuantum. Fisika kuantum ada juga. Kemudian Oh, jadi bahasa sekedar Arab. informasi kepada teman-teman ingin belajar fisika kuantum, nah, silakan kunjungi channel beliau nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Iya. Lanjut Mas. Iya. Jadi ada 4 dengan bahasa Arabnya tadi, Bahasa Arab yang juga ada. hikari tadi itu. Seperti itu. Oke. Mungkin terakhir Mas ya. Oke. Closing statement apa yang ingin disampaikan, mungkin ada, apalagi sekarang kan sudah selesai SNMPTN, ada lagi SBMPTN, mungkin ada adik-adik yang ingin masuk ke fisika ITS. Nah, gimana itu Mas? Apa yang ingin disampaikan gitu? Mungkin awalnya mereka sudah merasa kayak tidak percaya diri begitu masuk ke fisika ITS. Silakan Mas. Iya. Nah, ini saya kira apa namanya ya? Poin yang sangat penting ya yang ditanyakan oleh Mas Yusron ini. Jadi saya minta waktu yang agak longgar itu. Maksudnya untuk sedikit menjabarkan. Yang pertama ya. Jadi yang pertama untuk teman-teman yang minder itu, sering itu teman-teman saya juga banyak yang minder Mas, seperti itu. Karena mereka sudah apa namanya ya? Sudah mengkotak-kotakkan seperti itu antara bakat dan tidak bakat seperti itu. Oh, ini bakat fisika ini, maksudnya jagoan fisika seperti itu. Kalau saya memandangnya tidak begitu, teman-teman ya, untuk para mahasiswa. Karena seperti yang Mas ceritakan tadi, Mas kan awalnya minatnya ke Iya, matematika. matematika. Terus sekarang terjebak ke fisika. Iya, betul. Jadi bagi saya itu poin yang paling utama itu kerja keras. Kerja keras. Kalau doa tentu saja doa, tapi kerja keras gitu. Jadi orang yang berbakat sekalipun itu bisa dikalahkan oleh orang yang lebih bekerja keras. Itu yang pertama. Oh, itu harus dicatat itu. Jadi jangan perlu minder gitu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, gitu kan. Sama-sama makan nasi. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait teman-teman tadi yang mau masuk kuliah ya. Begini, ingat lagi kuliah itu untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari nilai. Jadi nilai itu sebetulnya hanya ya ikut saja gitu loh. Apa namanya ya? Itu hanya representasi saja. Cuman yang utama itu mencari ilmu seperti itu. Karena kalau orang yang mencari nilai dia akan menghalalkan segala cara. Akhirnya dia mencontek dan seterusnya seperti itu. Itu yang sangat disayangkan. Padahal kita kuliah, kita sekolah itu mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, saya kira teman-teman itu banyak terjebak di ini Mas. Karena banyak yang orientasinya nilai, akhirnya itu menghalalkan segala cara. itu curang tadi. Kemudian tidak sabar Mas. Maksudnya tidak sabar itu ingin segera masuk ke soal-soal. Itu yang saya temui teman-teman mahasiswa itu. Padahal seharusnya paham konsep dulu. Karena ketika model soal itu ada 5, saya beli ilustrasi ada 5 misalkan. Kalau kita langsung pergi ke soal-soal, kita temui ada 3 jenis soal misalkan. Kemudian yang dikeluarkan 2 soal yang lain, atau dari 3 soal itu 2 yang kita pelajari, 1 enggak. Nah itu kan kita tidak bisa. Itu saya pernah sempat saya ditanya itu bagaimana tekniknya saya pribadi. Kalau saya itu belajar konsep dulu. Karena bagi saya itu kalau soal itu dibolak-balik, kalau konsepnya kita pegang, itu akan lebih mudah. Itu bisa diterapkan juga untuk seperti tes-tes SNMPTN itu. Saya kira begitu. Jadi paham konsep baru nalar seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya teliti seperti itu. Dan untuk yang tadi jurusan fisika ya,
lebih khususnya untuk teman-teman yang mau masuk jurusan fisika, bekali diri teman-teman dengan matematika yang kuat seperti itu. Karena memang banyak yang ngulang seperti yang Mas Isron tadi katakan, khususnya mata kuliah fisika kuantum. Apalagi yang mengampu Bapak Agus Pranto tadi itu. Mata kuliah kesukaan apa, Mas? Saya Ya. di fisika kuantum itu Fisika kuantum sebenarnya. Justru itu dapat C menariknya. tadi. Karena saya suka yang banyak matematikanya justru gitu. Jadi yang itu bekali diri teman-teman dengan kemampuan matematika yang bagus. Kemudian karena ini fisika, asahlah kemampuan kita untuk berimajinasi ya tentang alam semesta seperti yang dikatakan oleh guru kita Albert Einstein itu. Imajinasi itu bisa mengelilingi dunia seperti itu. Itu. Berarti saya kira itu. merenung tadi, Mas, maksudnya. Iya, merenung, berimajinasi seperti itu. Oke. Makasih, Mas, atas waktunya ini. Iya, Oke. sama-sama. Oke, itu saja mungkin. Nanti kita jumpa di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.